Teriring ucapan syukur pada Allah SWT, rapat koordinasi pelaksanaan promosi kopi Arabica dan koordinasi persiapan kunjungan pimpinan beserta tim Specialty Coffee Association of Europe ke Kabupaten Tengah dan Benar Meriah hari ini Senin 12 Oktober 2015 kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, perkenankan kami atas nama pimpinan daerah ucapkan selamat datang kepada kita semua, terutama dari Jakarta, Banda Aceh, dan juga dari Benar Meriah. Untuk satu hari ini kita bertemu dalam forum yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Tengah dan Benar Meriah, yaitu promosi komoditi kopi. Selanjutnya kepada Pak Insinyur Iskandar kami mengucapkan terima kasih atas diadakan kegiatan ini, karena ini merupakan satu forum koordinasi yang tentu akan menghasilkan banyak manfaat kepada semua kita, terutama kepada petani-petani kopi kita di dataran tinggi Aceh bagian tengah. Di samping nanti kita akan mendiskusikan tentang persiapan kunjungan tamu kita dari Uni Eropa. Nah, pertemuan kita hari ini juga yang kedua adalah tentang persiapan kunjungan dari tamu kita dari Buyers Uni Eropa, insya Allah pada bulan November nanti. Dan ini kita harus betul-betul siap, karena ini adalah tindak lanjut daripada expo yang kita ikuti di dua negara di Eropa beberapa bulan yang lalu. Mudah-mudahan kunjungan ini ditindaklanjuti dengan kontrak kerja. Jadi bukan hanya melihat saja, tetapi adanya ikat kontrak antara eksportir kita di sini di dua kabupaten ini atau di Aceh ini dengan buyers yang ada di beberapa negara Eropa yang selama ini masih sangat kecil kopi di Eropa. Dan mudah-mudahan dengan hadirnya yang lebih kurang 20 pimpinan perusahaan ini, insya Allah nanti permintaan ekspornya akan jauh lebih besar. Karena katanya beberapa negara di Eropa konsumsi per kapita minum kopi ini sudah lebih tinggi dari kita di sini. Ada yang sudah 15 kilo per jiwa. 15 kilo per jiwa, bukan per rumah tangga, per jiwa. Kalau di rumah itu ada 4 orang dewasa, berarti ada 15 kali 4. Mesti 60 kilo kopi, bubuk kopi per tahun. Kalaulah ini bisa kita display dengan cukup yang selama ini mereka dapat dari mana-mana, bukan dari kopi kita, karena mata rantainya yang sulit diterobos. Alhamdulillah dengan beberapa pendekatan dari pemerintah kita, dari duta besar kita, dari
kementerian yang terkait, terutama perdagangan. Sekarang sudah mulai terbuka itu jalan. Mari kita manfaatkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makanya kan kita harapkan sekarang dengan kebijakan daripada Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, kita ingin betul bahwa kawasan Lok Semawe ini dipercepat menjadi kawasan ekonomi khusus Lok Semawe. Jadi kawasan ekonomi khusus Lok Semawe ini terdiri dari kawasan Arun yang ada, kawasan PIM, kawasan ASEAN, kemudian pabrik kertas dan pelabuhan Grogol ini menjadi satu kawasan gitu. Nah, kalau sudah diharapkan sudah ada pengelolaan dari kita kan itu akan kita percepat gitu. Nah, fokus kita ada 3 sektor utama dalam kawasan itu. Sektor energi, kemudian yang kedua sektor agroindustri, yang ketiga adalah logistik, itu transportasi. Nah, sekarang kita hari ini kan sudah rapat rapat membahas 3 hal. Yang pertama adalah membahas mengenai kesiapan Kabupaten Aceh Tengah benar meriah untuk menerima kunjungan daripada tim asosiasi spill kopi yang ada di Eropa. Mereka insya Allah lebih kurang 22 orang akan datang ke 2 kabupaten ini pada tanggal 15 sampai dengan tanggal 21 November 2015 yang merupakan follow up pertemuan Pak Bupati Aceh Tengah benar meriah dan saya dampingi di Swedia di Gothenburg pada bulan Juni yang lalu. Jadi ini yang diharapkan dengan kunjungan tersebut mereka bisa melihat langsung kehidupan masyarakat, bisa langsung melakukan pertemuan kota bisnis. Nah, kemudian yang kedua kan tentu juga adalah ada rencana datang Ibu Duta Besar Hongaria yang ada di Budapest setelah beliau melakukan pertemuan dengan para pengusaha di Hongaria. Hongaria ini merupakan pintu masuk ke Eropa Tengah, ke daerah-daerah wilayah Uni Soviet dan lain-lain semua. Itu ada perusahaan yang sangat berminat untuk mengekspor kopi dari Gayo ini karena selama ini beli di Vietnam. Nah, yang ketiga kita juga bersama dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan membahas keikutsertaan Aceh ini dalam rangka promosi kopi Gayo di Atlanta, Georgia di Amerika pada tahun 2016. Jadi kalau kita lihat sekarang, yang pertama promosi mengenai kopi Gayo ini menurut saya sudah sangat luar biasa. Apa yang kita harapkan adalah yang pertama peningkatan produksi on farm atau agronominya harus diperhatikan. Kita punya luas 110.000 hektar kopi Gayo, tapi produksinya hanya 700 kg per hektar. Ini yang perlu kita tingkatkan. Vietnam sudah 3.000 kilo per hektar. Jadi kira-kira gitu. Menyangkut dengan pelabuhan Grogol tersendatnya di mana sekarang? Sehingga belum dioperasi. Bukan, pelabuhan Grogol ini kan sudah berjalan. Pelabuhan kita sudah ekspor komoditi, kentang, kemudian juga sayuran kan ini kan sudah jalan gitu. Semua kapal sudah, tapi yang jadi persoalan ini kan sekarang kita ingin pelabuhan Grogol ini ekspor ke depan CPO yang ada. Kemudian kopi-kopi ini ada dari Grogol kita ini. Makanya kita ingin diregulasi harus diperkuat gitu ya. Kemudian kita memperbaiki mengenai biaya daya saing. Nah ini seperti ini gitu. Jadi kalau mengenai ekspor mengenai komoditi kita ini kan sudah berjalan, sudah kentang-kentang kan sudah ini. Tapi kita ingin ke depan kopi bahwa CPO yang ada, kita punya 42 pabrik kelapa sawit ini, kemudian juga posisi ini dari wilayah ini. Makanya kita harus jadikan kawasan ekonomi khusus Semawe. Sama.